Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ilal imamil musannifi samahatul ustadz al-imam asy-syekh Muhammad at-Thahir bin Ashur nafanallahu bihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrari sairis sholihin wa qala fa'adala bihim ila dhati jihatit tanwih bifaiqi sidqi hadzal kitabi wa hadi. Fa'adala, lalu Allah berpindah bihim terhadap bersama menjelaskan orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran atau memiliki keraguan ayat sebelumnya di atas itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kalian berada dalam keraguan tentang Al-Quran yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, silahkan kalian membuat seperti Al-Quran, seperti itu. Kemudian Allah beralih ila dzati jihatit tanwih, menyebutkan atau memberikan perhatian atau pujian terhadap Al-Quran, menyebutkan bifaiqi sidqi hadzal kitabi, akan keunggulan kebenaran kitab ini, maksudnya Al-Quran, wa hadihi, dan juga petunjuk atau hidayah Al-Quran. Kemudian Allah mulai menjelaskan keunggulan atau hal-hal yang dapat menunjukkan terhadap kebenaran Al-Quran dan juga hidayah petunjuk Al-Quran. Wa takhallasa ila tasnifin nasi tujaha talaqihim hadzal kitaba wa intifa'ihim bihadi asnafan arba'atan. Wa takhallasa, dan Allah beralih ila tasnifin nasi, kepada membagi umat manusia tujaha talaqihim, berdasarkan tingkatan penerimaan mereka hadzal kitab, akan Al-Quran, wantifa'ihim, dan berdasarkan tingkat sebesar apa mereka mempergunakan bihadihi, akan hidayah Al-Quran, hidayah Alkitab, hidayahnya Al-Quran. Allah membagi manusia berdasarkan tingkatan itu asnafan arba'atan, ke dalam 4 tingkatan. Manusia berdasarkan tingkat penerimaan mereka, tingkat keimanan mereka terhadap Al-Quran, tingkat sebesar apa mereka mampu untuk mempergunakan Al-Quran dengan baik, memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah dalam mencari kebenaran. Itu ada 4 bagian, ada 4 golongan. Wa kanu qoblal hijrati sinfaini, wa kanu, ada manusia itu dulu qoblal hijrati, sebelum peristiwa hijrah, berarti masih di Mekah. Sinfaini, manusia hanya ada 2 golongan, yaitu orang yang beriman dan yang kafir. 4 golongan itu bihasab ikhtilafi ahwalihim fi dzalika talaqqi asnafan arba'ah. 4 golongan itu bihasab ikhtilafihim,
bihasabi ikhtilafi ahwalihim, berdasarkan perbedaan keadaan manusia fi dzalika talaqqi, di dalam tingkat penerimaan mereka terhadap Al-Qur'an. Bagaimana bentuk respon mereka terhadap Al-Qur'an? Manusia terbagi menjadi 4 bagian. Wa idza qad kana akhassul asnafi intifa'an bihadihumul mu'minin bil ghaibil muqimin as-shalah yakni muslimin ibtida'a bi dzikrihim. Wa idza qad kana, dan ketika ada apa akhassul asnafi, golongan yang paling spesial, intifa'an, di dalam memanfaatkan, mempergunakan Al-Quran, memanfaatkan dihadihi akan hidayah petunjuk Al-Quran, humul mu'minina, adalah orang-orang yang beriman, bil ghaibi, kepada hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak terlihat, al-muqiminas sholata, yang melaksanakan sholat, yakni muslimin, yaitu orang-orang muslim, ibtida'a, maka dimulailah didzikrihim, apa penyebutan tentang sifat-sifat orang yang beriman, sifatnya mukminin. Ketika golongan yang paling spesial, golongan yang paling bisa untuk mempergunakan Al-Quran, untuk mempergunakan petunjuk Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup di dalam mencari kebenaran, adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada hal-hal gaib dan melaksanakan sholat. Maka surat Al-Baqarah dimulai dengan menyebutkan sifat orang-orang mukmin ini, orang-orang yang mampu untuk menerima Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Walamma kana asyaddul asnafi inadan wa hiqdan, atau kita jadikan khobar, walamma kana asyaddal asnafi inadan wa hiqdan sinfal musyrikin as-suraha wal munafiqin ifal fariqani lafan wahidan. Walamma kana, dan tatkala ada asyaddal asnafi, golongan yang paling keras, inadan, penentangannya, wa hiqdan, dan kedengkiannya atau permusuhannya. Tatkala ada orang yang paling keras, golongan yang paling keras penentangan dan kebenciannya terhadap Islam, sinfal musyrikina, adalah 2 golongan. Yang pertama golongan musyrikin, as-suraha'a, yang terang-terangan dalam menyatakan ingkarnya, dalam menyatakan kemusyrikannya, wal munafiqin, dan juga golongan munafik. Sinfal musyrikin asalnya kan sinfaini minal musyrikin wal munafikin, 2 golongan, sinfani minal musyrikin wal munafikin, 2 golongan dari orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Ufa, maka dikumpulkan al-fariqoni, apa 2 golongan itu dikumpulkan lafan wahidan, dalam satu kategori, dalam satu pembahasan antara orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Dalam Al-Quran, pembahasan umat Islam itu orang-orang mukminin tadi, orang-orang beriman yang mampu untuk menjadikan Al-Quran sebagai buku pedoman hidup, itu dibahas dari ayat 1 sampai 5. Kemudian pembahasan tentang orang-orang musyrik yang terang-terangan menyatakan ingkar terhadap Al-Quran, itu ayat 6 dan 7. Sedangkan pembahasan tentang orang-orang munafik ini terdapat dalam ayat 8 sampai ayat 20. Itu masih 3 golongan. Sedangkan musannif di sini menyebutkan ada 4 golongan. Fakuri'u, lalu mereka, golongan musyrikin dan munafikin itu diserang. Fakuri'u, lalu mereka diserang bil hujajid damirati, dengan argumentasi-argumentasi, dengan hujah-hujah ad-damirati, yang dapat menundukkan, wal barahini, dan bukti-bukti as-sati'ati, yang terang benderang. Bukan hanya menyebutkan sifat-sifat orang musyrik dan orang munafik, tetapi mereka juga diserang dengan berbagai macam argumentasi dan bukti-bukti yang dapat menaklukkan
kesombongan mereka, dapat menundukkan pengingkaran dan penentangan mereka. Tsumma khussa bil itnabi atau tsumma khussa bil itnabi sinfu ahli nifaqi tashwihan li nifaqihim wa i'lanan lidakhailihim wa raddi maqainihim. Tsumma khussa kemudian diperbincangkan secara khusus bil itnabi dengan panjang lebar, diperbincangkan, dibahas dengan panjang lebar apa sinfu ahli nifaqi, golongan orang-orang munafik. Golongan orang munafik ini dibahas lebih panjang daripada orang musyrik yang terang-terangan menyatakan ingkarnya, yang hanya 2 ayat 6 dan 7. Orang-orang munafik dibahas dari ayat 8 sampai 20, sekitar 13 ayat. Kenapa kok mereka dibahas dengan panjang lebar? Taswihan, untuk menunjukkan keburukan mereka, memperlihatkan keburukan mereka, memperlihatkan linifaqihim akan buruknya kemunafikan mereka, wa i'lanan, dan memperlihatkan lidakhailihim terhadap penyakit-penyakit mereka dalam hati, penyakit hati mereka, wa raddi maqainihim, dan untuk membalas cercaan-cercaan mereka. Itu alasan kenapa pembahasan orang munafik ini lebih panjang daripada orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang terang-terangan dalam menyatakan ingkarnya. Maka nakhotimatama quri'at bi unufum sharihut tahaddi alladhi rumiza ilaihi bad'an tahaddiyan yulji'uhum ilal istiqanah. Maka kemudian ada khotimatama, ialah penutup sesuatu, quri'at yang diserang atau ditaklukkan, bihi dengan ditaklukkan unufun apa hidung-hidung mereka. Unufun ini kan jamak dari anfun, hidung. Cuman yang dimaksud dengan unuf di sini adalah kesombongan-kesombongan mereka. Karena kemudian ada khotimatuma atau khotimatama, ialah penutupnya sesuatu, quri'at yang ditaklukkan bihi dengan unufum apa kesombongan mereka. Shorihat tahaddi adalah atau shorihut tahaddi apa, fa'ilnya kana bisa juga. Shorihut tahaddi apa, tantangan yang jelas alladhi tahaddi, tantangan rumiza yang telah diisyaratkan ilaihi apa alladhi itu, diisyaratkan bad'an di permulaan pembahasan kemarin, tahaddian dengan bentuk tantangan yulji'uhum yang dapat mendesak mereka, dapat memojokkan mereka ilal istiqanati untuk tunduk kepada kebenaran, tunduk kepada Al-Quran. Dan pembahasan penutup dari semua di atas itu, pembahasan penutup dari menyebutkan 3 macam golongan, mukmin, kemudian musyrikin, kemudian munafikin, pembahasan itu ditutup dengan memberikan tantangan kepada mereka yang ingkar atau memiliki keraguan terhadap Al-Quran, tantangan yang bertujuan untuk memojokkan mereka, tantangan yang dapat mendesak, memojokkan orang-orang ingkar untuk tunduk terhadap Al-Quran. Wa yukhrisu alsinatahum anit tatawuli wal ibana, wa yukhrisu, dan membungkam. Apa tahaddi itu? Dapat membungkam alsinatahum akan mulut-mulut mereka anit tatawuli, dari melakukan bantahan-bantahan, wal ibanati atau wal ibanati, dan penjelasan-penjelasan yang panjang lebar. Wa yulqi fi qararati anfusihim madzallatal hazimah wa sidqar rasulil ladzi tahaddahum. Wa yulqi, dan juga tantangan yang dapat mempengaruhi, dapat memberikan, wa yulqi, dapat memberikan fi qararati anfusihim, dalam jiwa-jiwa mereka, dapat memberikan madzallatal hazimati, akan kehinaan, kekalahan. Dan juga memasukkan
Wasidqar rasuli, dan memasukkan akan bukti kebenaran Rasul alladzi tahaddahum, yang telah memberikan mereka tantangan kepada mereka. Fakana dzalika min raddil ajzi ala sadri, dan semua pembahasan itu adalah bertujuan untuk merespon, untuk memberitahukan betapa lemahnya mereka dalam menghadapi atau menerima tantangan dari Al-Quran. Jadi semua pembahasan ini adalah untuk membuktikan bahwa manusia sama sekali tidak dapat, manusia itu adalah lemah untuk menerima tantangan dari Al-Quran. Bukti itu kemudian disebut i'jaz, Al-Quran disebut i'jaz, yang melemahkan manusia, sehingga Al-Quran memiliki sifat mukjizat, ya, menunjukkan sisi lemah manusia, bahwa manusia tidak mampu untuk membuat semisal seperti Al-Quran. Fattasa'al majalu li da'watil munassafaini ila ibadati rabbil haq alladzi khalaqahum wa khalaqas samawati wal ardh. Fattasa'al majalu, sehingga pembahasan ini menjadi luas, mencakup lidakwatil munassafaini, untuk mengajak dua golongan di atas, musyrikin dan munafikin itu, mengajak golongan itu ila ibadati rabbil haqqi, untuk beribadah, menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengabdikan diri. Tuhan yang mana? Tuhan yang telah menciptakan manusia, wa khalaqas samawati wal ardh, dan menciptakan langit dan bumi. Ini kan yang disebutkan dalam ayat 21 dan 22 itu. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Sembahlah, beribadahlah kalian, mengabdikanlah diri. Abdikanlah diri kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian dan menciptakan langit dan bumi, membentangkan bumi dan menegakkan langit yang tinggi. Wa an'ama alaihim bima fil ardi jami'an. Wa an'ama, dan Allah memberikan nikmat, dan Tuhan yang telah memberikan nikmat alaihim kepada manusia, bima, dengan segala macam nikmat fil ardi yang ada di muka bumi jami'an seluruhnya. Ini disebutkan dalam ayat 29 kemudian. Inilah perjalanan awal dari pembahasan surat Al-Baqarah. Saya ulang lagi dari awal kemarin, dimulai dengan memberikan rumus, memberikan simbol berupa huruf-huruf muqatta'ah, itu alif lam mim, yang dapat memikat, menarik hati orang-orang yang para pendengar Al-Quran, sehingga ketika mereka mendengarkan alif lam mim, mereka akan berusaha untuk mendengarkan ayat-ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya apa? Ayat berikutnya apa? Sehingga mereka selalu menanti-nantikan turunnya wahyu. Kemudian diawali dengan menyebutkan sifat-sifat orang mukmin. 4 golongan tadi itu. Yang pertama mukmin, kemudian yang kedua orang-orang musyrik, yang ketiga orang-orang munafik. Nah, yang keempat ini masih belum dijelaskan oleh musannif. Itu adalah perjalanan panjang di awal surat Al-Baqarah. Kemudian surat Al-Baqarah memberikan tuntunan tegas bahwa manusia itu harus beribadah, mengabdikan dirinya kepada Tuhan yang telah menciptakan dirinya dan membentangkan langit dan bumi, serta memberikan segala macam nikmat dalam kehidupan dunia ini. Wa takhallasu ila sifat ibadi khalqil insani fa inna fi dzalika tadhkiran lahum bil khalqil awwal qabla an tujada asnamuhum allati yazmununa min salihi qaumi nuhin wa man ba'dahum. Wa takhallasu, kemudian Allah beralih lagi ila sifat ibadi khalqil insani, kepada menyebutkan sifat, menyebutkan cerita kisah tentang permulaan penciptaan manusia. Bad'i khalqil insan, permulaan penciptaan manusia.
Ini terdapat dalam ayat 30 sampai 39 membahas tentang asal usul permulaan kehidupan manusia. Dimulai dengan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dimulai dari ayat itu cerita tentang penciptaan manusia. Fa inna fi zalika, karena sungguhnya dalam hal itu, dalam menyebutkan permulaan, dalam menceritakan kisah permulaan penciptaan manusia, tadzkirun, terdapat peringatan lahum kepada manusia, peringatan bil khalqil awwali, akan makhluk yang pertama, akan penciptaan yang pertama. Qabla an tujada, sebelum ditemukan asnamun, apa berhala-berhala mereka, berhala-berhala, patung-patung, allati yaz'umuna, yang mereka sangka berhala-berhala itu min sholihi qaumi Nuhin, adalah orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelahnya kaum Nabi Nuh. Ini merupakan isyarat atau sindiran kepada orang-orang musyrik yang menyembah berhala, bahwa sebenarnya orang-orang musyrik menyembah berhala itu diawali dari kecintaan mereka kepada orang-orang soleh. Awalnya mereka cinta kepada orang-orang soleh. Di sini disebutkan solihi qaumi Nuhin, orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Ketika orang-orang soleh itu meninggal dunia, mereka tetap menghargai, tetap mencintai kebaikan-kebaikan orang soleh yang sudah meninggal itu. Sehingga mereka pun memberikan apresiasi dengan cara membuat gambar, membuat lukisan, membuat patung yang berbentuk menyerupai orang-orang soleh yang sudah meninggal. Awalnya patung itu ditujukan untuk penghormatan, sebagai penghormatan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik setelah meninggal. Tetapi lambat laun setan menggoda mereka, setan membujuk mereka, bukan hanya menghormati tetapi menjadikan patung-patung orang soleh itu sebagai sesembahan. Itu isyarat dari teks ini, isyarat kepada kenapa orang terjadi penyembahan terhadap patung-patung yang diyakini dapat memberikan kebaikan terhadap mereka. Saya ingat salah satu perkataan ulama bahwa manusia itu mencintai kebaikan. Oleh karena itu, manusia lebih cenderung untuk mencintai orang-orang yang baik, untuk menyanjung-nyanjung orang-orang yang baik. Bahkan ketika orang yang baik itu meninggal, kebaikan-kebaikan itu akan tetap melekat dalam hati setiap manusia. Waminatan ala nau'i bitafdili aslihim ala makhluqati hadzal alam. Waminatan ini ataf ke tadzkiron, fa inna fi dzalika tadzkiron waminatan. Karena di dalam menyebutkan, menceritakan kisah awal penciptaan manusia, itu terdapat minnah, terdapat penyebutan anugerah, mengingat anugerah. Alam nau'i dengan cara bitafdili aslihim, dengan mengunggulkan manusia pertama, aslihim, asal usul manusia, yaitu Nabi Adam. Mengunggulkan manusia pertama ala makhluqatin, di atas atau dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, ala makhluqati hadzal alami, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain di semesta ini. Di dalam rangkaian surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39 itu, Allah menyebutkan berbagai macam keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Yang paling mencolok dalam ayat itu adalah perintah bersujud, perintah sujud penghormatan dari malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Itu kan salah satu bentuk penghormatan Allah kepada manusia, bentuk keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain di alam semesta ini. Wa bimaziyatihi bi ilmi ma lam ya'lamhu ahlul mala'il a'la. Wa bimaziyatihi, dan dengan menyebutkan kelebihan manusia, maziyah, menyebutkan kelebihan manusia bi ilmi ma, dengan dianugerahi ilmu sesuatu, lam ya'lamhu, yang tidak mengetahui kepada ilmu tersebut, ahlul mala'il a'la, para penduduk langit tinggi. Malaikat-malaikat di langit, para penghuni langit, tidak ada yang memiliki ilmu
yang sama seperti ilmu yang telah diajarkan Allah kepada Nabi Adam dan manusia seluruhnya. Itu hanya ilmu yang dikhususkan diberikan kepada umat manusia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahu 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Allah telah menganugerahkan sebuah ilmu kepada manusia yang ilmu itu tidak pernah diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain termasuk malaikat. Sehingga ketika malaikat ditantang oleh Allah untuk menyebutkan suatu ilmu yang telah diajarkan kepada Nabi Adam, qalu, malaikat menjawab, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu, maksudnya ilmu yang seperti yang diajarkan kepada Nabi Adam, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Dengan mengkhususkan satu ilmu ini kepada manusia, itu menunjukkan sebuah kelebihan yang dimiliki oleh manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Wa kaifa nasya'at adawatu syaitani lahu wa linaslihi. Dan juga dalam rangkaian ini Allah menjelaskan kaifa nasya'at, bagaimana dapat terjadi, dapat bermula adawatu syaitani, apa permusuhan setan lahu kepada manusia, wa linaslihi, dan kepada keturunan manusia. Dalam rangkaian ayat ini Allah juga menceritakan bagaimana awal mula setan memusuhi manusia karena kedengkian yang dimiliki setan terhadap manusia, keirian. Litahyi'ati nufusis sami'in littihami syahawatiha wa limuhasabatiha ala da'watiha. Tujuannya apa? Litahyi'ati nufusis sami'in, untuk mempersiapkan jiwa-jiwa para pendengar Al-Quran, mempersiapkan jiwa-jiwa mereka littihami syahawatiha, untuk mencurigai syahwat-syahwat, keinginan-keinginan nafsu mereka. Jadi syahwat yang muncul dalam diri kita, syahwat yang muncul dalam hati kita, keinginan-keinginan terhadap sesuatu, itu jangan terlalu dipercaya. Kita harus mencurigai, harus waspada diri terhadap keinginan yang muncul dalam hati. Apakah keinginan itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran atau tidak? Apakah keinginan itu, syahwat itu sesuai dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah atau tidak? Wali muhasabatiha, dan untuk introspeksi diri ala da'watiha terhadap ajakan syahwat atau dorongan syahwat. Ketika ada dorongan dalam nafsu, ada dorongan dalam syahwat, kita tidak boleh langsung memutuskan atau mengikuti apa yang diinginkan oleh syahwat tersebut. Tetapi harus ada muhasabah, harus ada penyaringan, harus ada penilaian sebelum mengambil keputusan. Fahadhil minnatul lati syamilat kullal asnafil arba'ati al-mutaqaddimi dzikruha kanat munasibatan litakhallusi ila minnatin ulma takhussul fariqar rabi'ah. Fahadhil minnatu, adapun penyebutan anugerah-anugerah ini, allati syamilat, yang mencakup apa hadhil minnah, mencakup kullal asnafil arba'ati, kepada setiap masing-masing dari 4 golongan, al-mutaqaddim, yang telah mendahului, telah berlalu, dikruha apa penyebutan tentang al-asnaful arba'ah, kanat, ialah ada apa hadhil minnah ini, ada munasabatan, munasibatan ialah sesuai, relevan, berkesinambungan, memiliki relevansi litakhallusi terhadap berpindah pembahasan, berpindah ila minnatin ulma, kepada anugerah yang agung, takhusus, yang khusus apa minnatul ulma ini, khusus al-fariqur rabi'ah, bagi golongan yang keempat saja. Inilah kelompok yang keempat,
yang disebut oleh musannif sebagai minnatun ulma, anugerah yang agung. Siapa mereka? Wahum ahlul kitabi, mereka adalah ahli kitab, atau lebih dikenal dengan orang-orang Bani Israel, yang terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok Yahudi dan ada kelompok Nasrani. Sebenarnya itu kelompok besar. Kalau mau dikelompokkan masih banyak lagi. Mereka adalah ahli kitab, alladzina, ahli kitab, hum yang adapun mereka, asyaddun nasi, adalah orang yang paling keras muqawamatan, paling keras penentangannya lihadil Qur'ani, terhadap petunjuk Al-Qur'an. Ahli kitab dikatakan di sini sebagai kelompok yang paling keras di dalam menentang, mengingkari Al-Qur'an sebagai kebenaran. Tetapi mereka bersikap keras kepala untuk tetap beriman kepada kitab-kitab terdahulu mereka, yaitu Taurat dan Injil, padahal sebenarnya mereka tidak beriman kepada semuanya. Itu akan disinggung semua nanti di sini. Wa anfadzal firaqu qawlan fi ammatil arabi. Wa anfadza, dan dapat memberikan pengaruh al-firaqu, apa kelompok-kelompok ini dapat memberikan pengaruh qaulan, ucapan, akan ucapan. Artinya ucapan-ucapan mereka itu bisa memberikan pengaruh fi amatil arabi, terhadap masyarakat Arab secara umum. Ucapan-ucapan orang-orang Bani Israel, ahli kitab itu selalu memberikan pengaruh terhadap masyarakat secara umum, dalam artian mereka menjadi panutan di masyarakat. Ucapan mereka didengar, ucapan mereka diikuti. Li'anna alal kitab yauma idzin hum ahlul ilmi. Li'anna alal kitab, karena ahli kitab yauma idzin, pada masa itu, pada masa awal-awal diutusnya Nabi Muhammad SAW, hum ahlul ilmi, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Wa mabinnatu qatida'il amati, dan mereka adalah pijakan atau panutan orang-orang awam, masyarakat umum masyarakat secara umumnya, masyarakat Arab secara umum. Jadi ahli kitab adalah orang yang sangat dipercaya. Kalau bahasa sekarang, mereka adalah orang yang ditokohkan. Ahli kitab pada masa itu adalah tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Ucapannya diikuti, ucapannya menjadi teladan bagi mereka. Min qaulihi, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi. Ini kan penyebutan minnatul ulma itu. Ya bani Israil, wahai bani Israil, dzkuru, ingatlah kalian nikmati akan nikmatku, allati an'amtu, yang telah aku berikan nikmat itu, 'alaikum, kepada kalian, wa aufu, dan laksanakanlah biahdi, akan janji-janjiku. Artinya janji-janji kalian kepadaku. Janji apa itu? Yaitu janji untuk senantiasa beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan syariat Nabi Musa yang tertera dalam kitab Taurat. Al-ayat. Fa'atnaba fi tadhkirihim bi ni'amillahi ta'ala wa ayyamihi lahum. Fa'atnaba, lalu Allah memperpanjang lebar pembahasan fi tadhkirim, tentang pembahasan atau mengingatkan mereka, memberikan mereka peringatan bi ni'amillahi wa ayyamihi lahum, tentang berbagai macam nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini dibahas dari awal ayat 40 itu, surat Al-Baqarah ayat 40 sampai nanti ayat 123, itu membahas tentang berbagai macam kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada Bani Israel, disertai dengan teguran-teguran akan kesalahan-kesalahan mereka. Wawasofa atau wawasfi malaku bihi ni'amahul jammata minal inhirafi anis siratis tawi inhirafan balagha bihim haddal kufri.
Wa wasfima ini ataf ke tadzkirihim, fa'atanaba fi tadzkirihim wa wasfima. Dan juga memperpanjang lebar tentang penyebutan sifat-sifat laku yang mereka bahasa kita laku ini adalah membalas bihi dengan ma, membalas ni'amahu akan nikmat-nikmat Allah al-jammata yang sangat banyak. Kemudian Allah juga membahas tentang segala macam tindakan-tindakan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan sebagai balasan dari kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Apa perbuatan mereka itu? Minal inhirafi berupa penyimpangan anis syiratis sawi dari jalan yang lurus, inhirafan dengan penyimpangan balagho yang mencapai. Apa inhiraf itu? Bihim bersama mereka, mencapai haddal kufri akan batas kafir. Artinya penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel itu sudah mencapai batas, mencapai ambang yang bisa dikatakan kafir, bisa dikatakan ingkar terhadap kebenaran. Wadzalika jami'un li khulasati takwini ummati Israila wa jami'atihim fi ahdi Musa. Wadzalika adapun hal itu, penyebutan tentang anugerah Allah, peringatan Allah kepada Bani Israel, kemudian teguran-teguran terhadap penyimpangan-penyimpangan mereka itu, jami'un adalah mencakup li khulasati takwini ummati Israila, terhadap ringkasan pembahasan tentang umat Israel ini, wa jami'atihim dan seluruh masyarakat mereka di ahdi Musa pada masa Nabi Musa. Membahas tentang Bani Israel di masa Nabi Musa itu sudah sangat cukup untuk menggambarkan bagaimana sifat atau karakter Bani Israel. Summa makana min ahammi ahdathi ma'al anbiya illadzina qafaw Musa ila an talaqqaw da'watil islami bil hasadi wal adawah hatta alal malaki Jibrila. Summa makana kemudian juga pembahasan yang ada, pembahasan min ahammi ahdatsihim berupa peristiwa-peristiwa penting Bani Israel ma'al anbiya'i bersama para nabi, alladzina qafau, para nabi yang mengikuti Musa kepada Nabi Musa. Artinya para nabi yang hidup setelah meninggalnya Nabi Musa. Setelah Nabi Musa wafat, itu kan banyak para nabi dari Bani Israel sampai lahirnya Nabi Isa. Itu semuanya adalah nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ila antalaqqau, sampai mereka menerima dakwatal islami, dakwah Islam, ajakan untuk masuk Islam. Mereka menerima Islam bil hasadi, dengan penuh kedengkian, wal adawati, dan permusuhan. Pada masa Nabi Muhammad SAW pun mereka menerima Islam itu, mereka menerima dakwah Islam, mereka merespon ajakan Nabi Muhammad SAW. Respon mereka penuh dengan kedengkian dan permusuhan. Hatta bahkan sampai alal malaki Jibril, sampai permusuhan terhadap malaikat Jibril. Ini kan juga disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 197, 198 itu kan. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Mereka mengaku memusuhi malaikat Jibril. Alasannya karena malaikat Jibril selalu menegur mereka, selalu menegur kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel. Ternyata mereka tidak suka ditegur oleh malaikat. Wa bayani akhta'ihim, dan juga disertai dengan menjelaskan kesalahan, berbagai macam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel. Ini juga terdapat dalam rangkaian ayat 40 sampai 123 surat Al-Baqarah. Sangat panjang sekali. Dari ayat 40 sampai ayat 123. Li'anna dzalika yulqi fin nufusi syakkan fi ta'ahhulihim lil iqtida'i bihim. Li'anna dzalika, karena sungguhnya hal itu, dengan menyebutkan berbagai macam teguran terhadap Bani Israel, membeberkan berbagai macam kesalahan yang pernah mereka lakukan, itu dapat melahirkan, dapat menimbulkan fin nufusi dalam jiwa-jiwa manusia, dapat menimbulkan syakkan akan keraguan
keraguan fi ta'ahhulihim, keraguan terhadap integritas mereka iqtida'i bihim sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai tokoh masyarakat. Dengan menyebutkan berbagai macam, membeberkan berbagai macam kesalahan yang pernah dilakukan Bani Israel, hal itu akan melahirkan stigma negatif dalam hati masyarakat, dapat melahirkan keraguan di hati masyarakat terhadap ketokohan Bani Israel, sehingga mereka tidak lagi mau percaya kepada Bani Israel. Karena di awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi hijrah ke Madinah, ke Yathrib, orang-orang Arab itu sangat segan kepada ahli kitab. Mereka menaruh hormat kepada ahli kitab yang tinggal di kota Yathrib. Wa dzakara min dzalika namuzajan min akhlaqihim. Wa dzakara, lalu Allah menyebutkan min dzalika, dari sebagian itu Allah menyebutkan namuzajan akan contoh-contoh min akhlaqihim, dari beberapa karakter Bani Israel. Apa itu? Min, yaitu ta'alluqil hayati, kecintaan akan dunia, kecintaan akan kehidupan dunia. Bahasa kita ambisius, mereka sangat ambisius dalam kehidupan duniawi. Itu disinggung dalam ayat 196 ini. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Wala tajidannahum, dan sungguh kalian akan mendapati orang-orang Bani Israel itu ahrasan nasi adalah orang yang paling ambisius ala hayatin, dalam kehidupan dunia. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Mereka sangat ambisius dalam kehidupan duniawi. Wa muhawalatil amali bisyahri, dan mereka melakukan sihir. Itu disinggung dalam ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh setan pada masa Nabi Sulaiman, yaitu ajaran sihir. Wa adzan nabi, dan mereka menyakiti Nabi Muhammad SAW bimuwajjahil kalami, dengan kata-kata yang berkonotasi ganda, berkonotasi buruk. Ini ditegur dalam surat ayat 104 itu. La taqulu ra'ina ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina walakin qulu nzurna. La taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan kalimat ra'ina. Meskipun dalam bahasa Arab sebenarnya kata ra'ina ini adalah hal yang baik, artinya meminta perhatian. Ra'i ini fi'il amar dari ra'a yura'i mura'atan. Fi'il amarnya ra'i. Berikanlah perhatian kepada kami. Hanya saja di dalam pandangan Bani Israel, kata ra'ina ini memiliki konotasi yang buruk, konotasi celaan. Sehingga Allah melarang umat Islam untuk mengatakan ra'ina kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mencegah terjadinya penistaan, terjadinya pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebagai solusinya Allah memberikan kalimat yang lain, walakin tulunggurna, tetapi katakanlah kalimat unggurna, sama maknanya, perhatikanlah kami. Itu sebagai solusi dari mengatakan kalimat ra'ina. Saya bisa mengambil simpulan dalam pembahasan yang terakhir ini, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh mengungkapkan kalimat-kalimat yang dapat menimbulkan pandangan negatif di tengah masyarakat. Ucapan-ucapan yang kita ucapkan itu harus dijaga, ucapan yang baik. Tidak boleh ucapan yang berkonotasi ganda, bermakna ganda, berkonotasi buruk, sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Tsumma qulinal yahudi wan nasara wal musyrikun wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.